Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Ini cerita dari seorang wanita bernama Josie. Ia memiliki usaha sebagai pembuat kue, dan selain itu ia juga tergabung dalam sebuah event organizer. Pada suatu hari ada event dari Dinas Pariwisata dan terdapat tamu yang bernama Sep. Ternyata keduanya dulu pernah berpacaran, dan sesudah itu mereka pun bernostalgia sejenak. Pada pagi harinya, Josie terbangun di kamar Sep yang sangat mewah. Josie sampai heran karena perubahan drastis yang dialami oleh Sep, di mana dulu ia hanya tukang bersih-bersih dan miskin, bahkan uang makan pun selalu minta kepada Josie, tapi entah apa pekerjaannya sekarang sampai-sampai Sep pun mampu membeli rumah semegah ini. Sep lalu menjawab kalau dia bisa cepat kaya karena bergabung dengan aplikasi sugar dating. Karena Josie masih bingung dengan jenis pekerjaan itu, ia lalu diajak bertemu dengan teman-teman Sep yang lain. Di sana ada Binbin, Abel, dan juga Ket. Awalnya Josie mengira jika mereka buka jasa open OB, namun mereka malah marah dan membawa Josie ke pinggir kolam. Josie pun lalu diberi penjelasan sejelas-jelasnya tentang aplikasi sugar dating. Berbeda dengan open OB, tugas mereka lebih kompleks daripada itu. Sugar dating merupakan aplikasi jasa untuk menemani orang-orang kaya yang siap membayar mereka dengan harga mahal, seperti melakukan berbagai kegiatan mulai dari jalan-jalan, makan bersama, main game, dan lain-lain. Bedanya mereka melakukan pendekatan secara emosional, yang membuat klien merasa terikat. Nantinya para klien ini akan memberikan berbagai hadiah kepada mereka dan itulah yang menjadi incarannya. Awalnya Josie tidak tertarik dengan aplikasi itu, tapi ketika pulang ke rumah, tiba-tiba musibah datang, di mana ribuan pesanan kue yang sudah dibuat olehnya dibatalkan oleh pelanggan karena masalah harga, padahal Josie sudah menghabiskan semua uangnya untuk modal pesanan kue yang banyak itu. Alhasil Josie pun galau, mana cicilan sudah menumpuk, uang listrik nunggak, sehingga jalan satu-satunya adalah kembali ke rumah Sep dan mendaftarkan dirinya ke aplikasi sugar dating. Sembari melakukan pendaftaran, Sep kembali menjelaskan tentang bagaimana cara kerja aplikasi tersebut, termasuk cara memberikan pelayanan yang baik kepada para klien agar mereka betah berlama-lama dengan pacar sewaannya. Karena keterampilannya melayani wanita, Sep menjadi langganan beberapa tante kaya, ada Vivian yang super kaya, ada pula Nyonya Loli yang kesepian, dan lain-lain. Lalu pada suatu hari, para pekerja di aplikasi sugar dating berkumpul. Mereka terbiasa untuk saling pamer penghasilan barang-barang mewah dan bernilai tinggi. Binbin justru mengeluarkan sebuah laptop lawas yang tidak begitu mahal. Binbin berkata jika kliennya sekarang itu tidak terlalu kaya raya, ia hanya guru sekolah biasa yang baik dan pengertian. Sepertinya Binbin sudah jatuh hati dengan kliennya, maka dari itu ia tidak tega untuk meminta lebih. Singkat cerita, Josie akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya, yaitu Hernan yang merupakan seorang dokter gigi. Sep mencoba memberikan sejumlah saran untuk menyenangkan pelanggan, namun Josie yang merasa cerdas dengan tegas menolak bantuan tersebut. Namun seperti yang kita duga, jadi baby sugar tidak semudah itu. Saat makan bersama, Josie malah makan belepotan yang membuat Hernan ilfil. Selain itu ia juga langsung minta bayaran yang mahal dan lalu mengajak Hernan belanja, serta menyuruhnya membawakan belanjaannya. Hernan yang kesal langsung memblokir kontak Josie dan menyudahi dating itu. Sep lalu memberikan tips agar Josie bisa bertugas dengan baik, di mana ia harus dandan ceria dan tampil elegan. Namun Josie justru tersinggung, karena merasa Sep sedang menyindir penampilan Josie saat dulu menjadi pacarnya. Sesudah berpikir sejenak, Josie pun akhirnya menjalankan semua tips itu di pertemuan dengan pelanggan keduanya. Dia adalah Lord, manajer perusahaan penyiaran radio yang cukup terkenal. Di sana Lord pun sangat menikmati pertemuannya dengan Josie, bahkan sampai membelikan Josie banyak pakaian. Sesudah itu Josie kembali ke rumah Sep, dan Sep terlihat terpesona melihat penampilan baru dari Josie yang begitu menawan. Sekarang tiba waktunya untuk memamerkan hadiah dari pekerjaan mereka di aplikasi sugar dating. Semua orang mendapatkan hadiah spesial yang harganya begitu mahal kecuali si Binbin, yang hanya mendapatkan bantal seharga 2.000 peso. Teman-temannya sampai heran kenapa Binbin memilih bertahan dengan sugar mommy yang tak terlalu kaya itu, padahal dengan ketampanannya dia masih bisa mendapatkan wanita lain yang lebih dari sekedar ibu guru. Di sana Binbin lalu jujur jika ia sudah jatuh hati pada bu guru itu, sehingga ia merasa tak tega jika harus mengambil banyak hadiah dari pelanggan spesialnya itu.
Hanya Josie yang memahami perasaan cinta dari Binbin, sedangkan yang lain memaksanya untuk meninggalkan bu guru tersebut, tapi semua keputusan itu kembali kepada Binbin. Sesudah itu Josie mengajak mereka untuk berpesta dalam rangka hari ulang tahunnya, tentu saja semua pesta itu dibayar oleh Lord. Di tengah pesta, Josie sempat mengobrol dengan Binbin. Di sana Binbin jujur jika ia telah menolak semua hadiah mewah yang ditawarkan oleh kliennya. Binbin sudah tak menganggapnya sebagai sugar mommy, melainkan seorang kekasih yang selalu memberikan perhatian di setiap kondisi. Sep lalu datang meyakinkan Binbin dengan pilihannya, sepertinya ia sudah tidak profesional lagi, di mana ia akan susah bekerja di sugar dating karena sudah punya pacar yang nyata bukan settingan lagi. Lalu kita flashback ke 3 tahun sebelumnya, di mana Josie masih sibuk dengan usaha bantal yang sedang dia rintis. Sep lalu datang ke rumah Josie, saat itu dia masih berprofesi sebagai tukang bersih-bersih. Saat sedang bekerja Sep tak sengaja melihat Josie yang sesang menangis. Josie sering curhat kepada Sep, dan sejak saat itu mereka menjadi dekat serta jalan berdua hingga berpacaran. Namun hubungan mereka tak berjalan dengan lancar. Josie selalu saja sibuk dengan bisnis bantalnya tanpa pernah melibatkan Sep, padahal jika Sep benar-benar dianggap pacar, maka Josie setidaknya meminta saran atau bekerja sama untuk menjalankan bisnis itu. Merasa tak dianggap Sep pun mengakhiri hubungan mereka, intinya mereka kurang komunikasi, jadi mereka tidak bisa melanjutkan hubungan karena saling berburuk sangka. Esok harinya Sep mengajak Josie untuk makan dan jalan-jalan berdua, hubungan mereka mulai mencair dan tak lagi tegang seperti sebelumnya. Namun Josie masih sibuk dengan pekerjaannya, masih ada Lord yang harus segera dilayani. Sep mulai cemburu lalu membeli waktu luang Josie dengan harga lebih tinggi khusus untuk hari ini. Setelah sepakat Josie pun membatalkan janji dengan Lord dan memilih jalan-jalan dengan Sep, di mana mereka menghabiskan waktu dengan berbahagia bersama-sama. Keesokan harinya Sep ditelepon oleh sugar mommy-nya yang bernama Loli. Mereka telah membuat janji untuk terbang keluar kota dan menghabiskan waktu di sana. Namun sepertinya Josie cemburu hingga terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Josie dengan jujur mengatakan kalau dia masih mencintai Sep, dia berharap kalau Sep bisa melepaskan pekerjaannya itu dan bersama-sama melakukan pekerjaan yang normal saja. Ketika hendak berangkat, Sep pun memikirkan kembali apa yang diucapkan oleh Josie. Ia lalu membatalkan pergi keluar kota dan justru memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya yang ada di kampung. Ibu Sep bekerja sebagai penjual sapu, di mana dia masih mengolahnya dengan cara tradisional. Namun kedatangan Sep tidak ditanggapi dengan baik, seolah ada kebencian terhadapnya. Ternyata saat kecil Sep tak pernah diperlakukan selayaknya anak, ibunya selalu bersikap dingin dan seolah memusuhinya. Lalu secara tak terduga ibu Sep berkata kalau Sep adalah anak yang tidak dia rencanakan. Si ibu dulu digituin preman yang sedang mabuk, hingga membuatnya trauma dan melampiaskan dendamnya dengan memperlakukan Sep secara buruk. Tapi Sep tahu sekalipun ibunya menyimpan rasa benci begitu mendalam, namun ia yakin masih ada rasa sayang di hatinya. Itulah yang membuat ibunya Sep tak menggugurkan kandungan dan memilih merawat Sep. Meski menyakitkan, Sep lalu menangis sembari memberikan uang dan tiket liburan, namun ibunya menolak dan menyuruh Sep untuk mengunjunginya sesekali. Ia meminta untuk diperlakukan selayaknya ibu dan sesekali datang menjenguknya dengan membawa anak dan juga istri, jika nanti Sep sudah menikah. Sepulang dari rumah ibunya, Sep lalu mengumpulkan teman-temannya di rumah. Dengan penuh keyakinan Sep berkata jika dia akan berhenti dari sugar dating. Dia akan kembali memulai bisnisnya sebagai tukang bersih-bersih. Tak disangka semua teman-teman Sep mendukung keputusan tersebut. Binbin juga memutuskan untuk berhenti dari sugar dating dan akan ikut bergabung mengembangkan bisnis baru milik Sep, sementara Ket akan pergi ke kota dan Abel akan tetap bekerja sebagai pacar sewaan jika ada yang memesan. Lalu kita beralih kepada Josie yang sedang menikmati liburannya bersama dengan Lord. Di luar dugaan Lord pun mengajak Josie untuk menseriuskan hubungan mereka dan bahkan mengajaknya menikah jika Josie bersedia. Di saat sedang memikirkannya, tiba-tiba saja ada wanita yang datang dan dia adalah istri sah dari Lord. Josie merasa tidak nyaman, apalagi dia malah memperlakukan Josie dengan baik. Alih-alih marah karena suaminya direbut wanita lain, Josie malah merasa semakin bersalah setelah melihat Lord dan istrinya bertengkar hebat karena kehadirannya. Akhirnya Josie pun kabur dari rumah Lord.
dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan itu, dan ia juga menolak tawaran untuk menjadi istri baru dari Lord. Waktu pun terus berlalu, dan Bin Bin sudah mulai bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah resort bersama dengan Sep. Tak lama kemudian Sep melihat ada sarung bantal yang bertuliskan logo perusahaan milik Josie. Beberapa saat kemudian Josie mendadak muncul dengan beberapa orang. Sep akhirnya menyadari jika Josie juga telah meninggalkan pekerjaan sugar dating itu dan kembali fokus pada bisnis sarung bantalnya. Josie juga kini sudah bisa mulai mempercayai orang lain sebagai partner kerja, sehingga pekerjaannya akan lebih mudah. Sep dan Josie lalu berbincang di luar. Mereka merasa senang karena orang terkasih kini sudah memilih pekerjaan yang halal, dan punya bisnis masing-masing. Mereka pun lalu kembali hidup bersama, untuk merajut hubungan yang dulu sempat pupus, dan film ini pun berakhir. Sekian alur cerita kali ini. Jika kalian suka silahkan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar sobat-sobat tidak ketinggalan video terbaru dari Tendas Movie. Adios.